anak-anak saham kita. Oh begitu ya? Iya, jadi biar anak-anak yang biasa gabung di saham juga pengen masuk ke pasar karbon nih. Gimana nih? Kalau gitu sama ikutan anak-anak karbon. Anak-anak karbon. Seperti disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Presiden, bahwa Indonesia bisa net zero, itu bisa terjadi dengan komitmen bersama. Gitu. Jadi bukan tentang jual beli kredit, tapi tentang integritas dan kepercayaan pada Indonesia. Itu. Halo Sobat Lingkungan, selamat datang kembali di podcast Pavilion Indonesia dalam rangkaian pertemuan konferensi perubahan iklim ke-30 atau COP30 di Belém, Brazil. Kita di Brazil sekarang masih pukul 1 siang dan di Jakarta masih pada tidur sepertinya karena masih 11 malam. Perbedaan waktu yang cukup jauh ini tidak menurunkan semangat kita untuk terus memberikan informasi terkait dengan update-update pertemuan di COP30. Dan kali ini kita berada, kalau tidak salah, sudah di episode 1, 2, 3, 4. Di 4. Dan kali ini, kalau kemarin 1 semua narasumbernya, sekarang spesial. Karena 4, karetnya 2. 2 kali 2. Jadi ada 2 orang narasumbernya. Dan kita akan ngomongin salah satu yang dibahas dan menangkap atensi yang cukup menarik. Tidak hanya di publik Indonesia, tapi di publik luar, yaitu tentang pasar karbon. Ya, sudah ya, semangat semua. Jadi semoga kita akan membahas kumpas tuntas sebenarnya pasar karbon itu apa dan apa yang dijualin, ya kan? Dan apakah ini berkaitan dengan karbon yang biasa kita pakai untuk menduplikat tulisan? Karena ngomonginnya karbon, ya kan? Apakah seperti itu? Kita akan cari tahu dengan 2 narasumber yang telah hadir bersama kita dari DASA. Nanti kita juga sebelum masuk ke pertanyaan inti, kita tanya dulu DASA ini apa sebenarnya dan apakah pasar karbon itu berkaitan dengan duplikasi dokumen? Mudah-mudahan tidak, ya. Dan langsung saja kita berkenalan dengan, saya manggilnya Mbak aja ya. Boleh. Karena kita kayak seumuran semuanya. Mbak Silviana Adela, Presiden Direktur DASA Corp. Salam kenal. Salam kenal. Dan juga Mas Haryo Aji Dewanto. Tadi sih cluenya manggilnya Aji aja. Mas Aji ya, Director of Technical and Business Development DASA. Nah, ini kita sudah bertemu dengan para narasumbernya. Langsung saja kita tanya, DASA itu apa? Apa itu DASA? Apa itu DASA? Oke, jadi mungkin saya cerita sedikit ya tentang DASA. DASA itu sebenarnya terbentuk di tahun 2023. Masih muda. Jadi masih sangat muda. Baru 2 bisa tahun, jalan, 2 tahun itu mungkin masih jalan ya. Masih bisa ngoceh. Iya, ngocehnya udah mulai bawel. Jadi makanya sekarang DASA ini kita mulai bawel, terutama untuk isu perkarbonan. Tapi walaupun kita itu lahir di tahun 2023, kita sebenarnya memiliki pengalaman on the ground experience selama lebih dari 10 tahun. sih. Begitu. Jadi mungkin Mas Aji ada yang mau nambahin? Yes, jadi DASA pertamanya memang bergeraknya lebih ke nature based solution, Mas ya. NBS bahasa gaulnya. Gaul banget kita. Sekarang kita sudah mulai masuk ke sektor lain. Jadi kita masuk ke ESG consultation unit. Jadi harapannya DASA bisa end to end. Jadi kayak gampang ini Mas, ngitung dosanya bisa dan menebus dosanya juga kita bisa laksanakan seperti itu. Balance ya. Balance. Oke. Kita kan tanya dulu nih. Kan Indonesia khususnya kemarin sudah berkali-kali diulang dari Pak utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi dan juga Pak Menteri LH Pak Hanif Faisal juga menyampaikan bahwa kita membawa dan mempromosikan potensi pasar karbon Indonesia. Nah, kita kembali dulu nih. Mungkin orang-orang belum pada paham dan mungkin belum satu pemikiran bahwa apa sih sebenarnya pasar karbon dan apa sih yang di-offering di komunitas ini gitu kan. Bisa dibantu untuk dijelaskan supaya mereka tahu dulu nih. Apa sih pasar karbon gitu kan. Kita
nggak ngerti nih apa gitu kan. Terus secara mudah apa sih pasar karbon? Siapa Mbak? Mas Aji dulu, nanti saya tambahin. Pasar karbon tadi seperti yang Mas Romi sampaikan ya, apakah karbon itu yang buat duplikasi tulisan kita? Iya. Atau tinta atau isi dari pensil gitu. Jadi pasar karbon ini sejak 2020 saat ini menjadi satu hal yang sangat booming ya. Kalau bahasa gaulnya itu lagi FOMO nih, negara-negara, dan bahkan kalau mau di internal Indonesia sendiri kan banyak sekali sekarang pengusaha dari sektor kehutanan atau sektor energi itu yang sangat getol untuk kita ngobrol tentang karbon. Betul. Karbon sendiri itu sebenarnya kalau bagi kami, Mas Romi, teman-teman semuanya, kalau ngomongin yang isi pensil segala macam itu memang hasil apa dari alam. Bisa jadi kalau misal kita punya usaha bidang karbon yang produknya seperti itu bisa aja. Tapi dalam konteks ini adalah sebenarnya karbon itu sebagai tools untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Di sini adalah untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kalau kami menyebutnya di dasar bukan lagi perubahan iklim ya, climate change itu kayak masih sopan, tapi climate crisis. Jadi mengancam ya sudah ya bahasanya. Mengancam dan sudah nyata. Mas Romi, Mbak Sylvie dan teman-teman semuanya. Pasar karbon adalah pasar yang sebenarnya bicara tentang integritas, bicara tentang kualitas, bagaimana setiap negara, setiap entitas, bisnis apapun itu yang nantinya bisa berkontribusi untuk mengurangi yang namanya emisi yang akan berdampak kepada krisis iklim. Jadi kita ngomongin tentang integritas, kita ngomongin tentang tools. Jadi pasar karbon membahasakannya itu agak susah untuk masyarakat seperti itu. Tapi yang jelas adalah integritas project untuk bisa menurunkan emisi berdampak nyata untuk masyarakat pastinya, dan juga kepada lingkungan buat kita hidup ya, seperti itu. Mau nambahin nggak? Wah, itu udah cukup lengkap. Cuman saya mungkin hanya ingin menambahkan. Jadi kalau kita ngomong pasar karbon itu kan pasti ada projectnya, disebut dengan carbon project. Kalau saya ingin menambahkan bahwa tujuan dari carbon project tersebut adalah memberikan dampak yang nyata. Dampaknya ini untuk siapa? Untuk masyarakat setempat dan juga untuk pastinya untuk lingkungan, untuk alam. Jadi kalau kita berbicara tentang karbon, yang kita harus bicarakan adalah dampak, impact, dan itulah yang akan membuat karbon ini menjadi high integrity carbon project atau berharga ya, Pak. Gitu, jadi punya value ya. Betul. Carbon is the new gold. Yes. Makanya saya kemarin mencari sini pasar karbon nih apa gitu kan. Terus ternyata carbon is the new gold. Sekarang istilahnya seperti itu. Dan apa yang disampaikan oleh Mbak Sylvie tadi sebenarnya korelasi menjawab juga yang isu-isu berkembang selama di pertemuan kita, ya kan. Banyak sekali masyarakat yang merasa bahwa ini pertemuan ini hanya sebagai pertemuan yang hanya ngoceh dalam tanda kutip gitu kan. Karena tadi dampaknya mungkin kurang dirasa kepada masyarakat. Nah, tadi sudah sempat disinggung carbon project. Nah, bagaimana untuk memastikan sebuah carbon project itu bisa high integrity atau berkualitas tinggi lah bahasanya. Kalau di saham namanya blue chip. Anak-anak saham kita. Oh begitu ya? Iya, jadi biar anak-anak yang biasa gabung di saham juga pengen masuk ke pasar karbon nih. Gimana nih? Kalau gitu sama ikutan anak-anak karbon. Anak-anak karbon. Jadi bagaimana cara sebuah carbon project itu bisa dinilai integrity? Pastinya yaitu yang dilihat adalah dampaknya. Apakah dampaknya itu benar, nyata, dirasakan oleh masyarakat setempat? Pastinya semua itu tidak mudah ya, karena ada proses-proses yang akhirnya membuat apakah program yang kita berikan, karena itu dalam bentuk program, apakah program yang diberikan itu benar-benar berdampak kepada masyarakat. Makanya ini ada di awal, mungkin kita ada sebutnya banyak proses ya. Kita ada sebutnya ada pre-feasibility study, feasibility study, kita membuat sebuah baseline, itu sangat teknikal lah. Mungkin nanti Mas Aji bisa bantu menjelaskan. Tapi dari situ, dari baseline itu kita bisa melihat bahwa oh ini loh yang dibutuhkan, dan sehingga ini loh ketika kita memberikan ini kepada masyarakat setempat, dampaknya
dampaknya pun nyata karena terasa karena memang itu yang mereka butuhkan. Nah, cuman yang perlu saya highlight juga ketika kita berbicara tentang karbon, yang kita lakukan adalah fill in the gap. Gitu. Jadi itu mungkin ada bahasa lagi ya yang perlu saya highlight gitu. Ketika kita membahas tentang carbon project, we try to fill in the gap atas apa yang mungkin pemerintah belum dapat berikan. Jadi itulah saya mungkin nanti Mas Aji mungkin bisa tambahin. Yes. Jadi high integrity project itu adalah project yang nggak cuma hitung-hitungan aja. Iya, nggak hanya angka. Dan kebanyakan beberapa waktu lalu paradigma carbon project khususnya di nature based solution itu ada paradigma yang bilang seperti ini, Mas. Pengusaha hutan yang punya PBPH punya izin cuma mau dapat cuan dari hutannya aja nih, dihitung karbonnya jualan. Enggak, not that simple. Karena untuk sebuah project bisa dinilai dan disebut sebagai high integrity carbon project seperti yang disampaikan Mas Silvi, itu berdampak nyata. Maksudnya itu seperti apa sih? Jadi ada 3 mantra, Mas Miras. Bagaimana project itu bisa tackling the climate crisis. Jadi segala macam programnya itu benar-benar ada arahnya ke sana dan aslinya harus measurable. Harus ada banyak prinsip dan kriteria yang kita ikuti. Checklistnya harus kita penuhi seperti itu. Yang kedua adalah berdampak pada isi di dalam ekosistem atau hutan yang kelola. Yang menjadi project itu. Yes. Project ini kalau namanya dalam konteks nature based solution. Dan yang ketiga yang paling penting adalah bagaimana benar-benar project ini memberdayakan masyarakat dan menempatkan masyarakat manusia ini sebagai inti dari project tersebut. Jadi memang harus inklusif, harus secara partisipatory masyarakat menjadi garda terdepan dalam penjagaan kawasan, sehingga harapannya carbon project ini nggak hanya cuma tentang kuantitas hitung-hitungannya aja, tetapi bagaimana awareness dari segala macam pihak, terutama bagaimana masyarakat bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga kawasan ini yang paling penting, Mas. Dan dari situ banyak prinsip dan kriteria yang harus kita penuhi, itu yang akan menjadikan project ini punya value. Jadi misal dihitung ya, ada satu hutan dengan izin hutan luas 20.000 hektar misal. Ada potensial karbon emission reduction-nya let's say 200.000 ton karbon dioksida ekuivalen. Apakah bisa langsung dijual gitu aja? No. Kita harus melakukan beberapa macam, banyak sekali step by step, sehingga yang 200.000 ini bisa valid ya. Bisa value-nya bisa diuangkan, bisa termonetize. Dengan carbon project ini ternyata bisa menjadi modal pembangunan masyarakat. Iya, bisa ditarik kembali untuk pemanfaatannya kepada masyarakat. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau menjembatani dulu. Tadi kan Mas Aji bilang bahwa ada yang namanya principle and criteria. Itu siapa yang bentuk? Nah, ini penting. Apakah Indonesia onsip ya kan? Karena kita ke pasarnya di Indonesia, atau ini ada instrumen internasionalnya nih yang menjembatani. Biar tahu dulu gitu kan. Jadi untuk instrumen Indonesia adalah salah satu yang sebenarnya ini. Indonesia dengan segala macam kekayaan nature solution nature base-nya dan hutan, ekosistem mangrove, ekosistem gambut, masyarakatnya yang beragam. Pastinya Indonesia punya set of criteria yang mendukung proyek ini, dan tentunya pastinya juga Mas Romi, kalau kita ingat kemarin ada mutual recognition, betul, standar internasional, itu pun juga menjadi salah satu hal yang kunci. Jadi lokal konteks Indonesia yang sangat mengata ini harapannya bisa menjadi standar yang juga diakui oleh internasional, lebih kecil dari internasional ke Indonesia, jadi vice versa. Jadi saya sangat bangga dan mau menyampaikan bahwa Indonesia adalah one of the leaders untuk carbon project, karena ya kita punya semuanya, tinggal bagaimana regulasi, rule of the games, stakeholder yang terlibat ini benar-benar tahu nih, aware bagaimana kita bisa mengerjakan ini bersama, sehingga manfaatnya pun juga untuk
masyarakat. Ya, jadi kalau makanya kita juga sebenarnya salah satu podcast ini adalah ingin memastikan bahwa publik kan waktu sepanjang COP30 ini terwarnai dengan istilah greenwashing, ya kan? Ini makanya kita mencoba untuk mengklarifikasi bahwa yang namanya proyek-proyek karbon ini bukan hanya dalam tanda kutip yang disampaikan Mas Haji, bukan menghapus dosa, bukan hanya sekedar menghapus dosa, upaya pengelolaan lingkungan yang dimiliki oleh entitas-entitas dunia usaha dan yang lainnya, tapi sebagai bentuk feedback dan menarik manfaat dari apa yang sudah mereka lakukan untuk diinvestasikan kembali untuk memperluas manfaatnya lagi kepada masyarakat dan lingkungan. Seperti itu ya, berarti yang saya tangkap ya. Nah, ini menjadi menarik saat kita ngomongin masalah peran DASA dalam carbon project dan high integrity carbon unit. Apa yang disupport oleh DASA untuk menciptakan banyak entitas atau proyek-proyek yang high integrity carbon? Seperti apa yang sudah dilakukan? Mungkin saya menjelaskan dulu sepintas, nanti ditambahin dengan Mas Aji ya. Yang pastinya balik lagi ya, karena awareness atau pengetahuan tentang carbon project itu sebenarnya kan masih mungkin bisa dibilang minim ya. Masih belum banyak orang yang mengetahui apa itu carbon project, jualannya apa, nantinya langkah-langkah seperti packaging the project, apakah ada di marketplace ya kan, atau harus ke IDX gitu kan, atau oksigen nanti diplastikin atau ditabung terus kita jualan tabung oksigennya ya, atau kita niup jadi karbon gitu kan. Itu kan agak bingung ya. Iya, betul. Jadi kenapa DASA ada? Balik lagi karena kita memiliki pengalaman on the ground lebih dari 10 tahun. Kita memahami bahwa ini akan terjadi, mungkin tadi bahasa Mas Aji, FOMO ya, mengenai carbon project. Betul. Tapi karena pemahamannya minim, peran DASA di sini adalah memberikan sebuah bukan hanya edukasi tapi awareness juga tentang guideline yang terpenting, yang benar. Jadi sekarang carbon project lagi keren nih, lagi booming nih, lagi kayak everybody is talking about it. Tapi gimana sih cara membuat satu carbon project yang benar? Karena balik lagi, by the end of it kan kita ingin membuat satu carbon project yang high integrity carbon project. Dan tadi mungkin disampaikan sepintas, nggak gampang kan prosesnya. Tahapannya banyak banget. Jadi kalau dari DASA sendiri, kita ingin memberikan suatu guidance yang benar ketika memang kita ingin masuk ke dalam suatu carbon project bisnis. Gini loh caranya. Jadi ada value yang kita pegang dan kita pegang teguh sekali di DASA adalah kejujuran. Nice. Jadi, karena balik lagi ketika kita berbicara carbon project, mungkin saya spill sedikit. Kadang-kadang carbon stock itu juga ada yang kata misleading gitu. Jadi kita akan mengatakan yang jujur, sejujurnya apakah kawasan ini layak atau eligible untuk dijadikan carbon project. Jadi kalau dari saya mungkin itu ya Mas Aji, mungkin kalau mau nambahin. Sambil nyambung tadi Mas Romi dan Mbak Silvi tadi tentang greenwashing gitu ya. Jadi Bayu yang ngomong karena memang saya titip kata-kata Mbak Silvi, carbon project itu adalah adalah project yang saat ini being misunderstood. Jadi kayak misal Mas Romi punya perusahaan batubara atau perusahaan tambang yang terkenal mau chip-in, mau ikut carbon project, dibilang greenwashing seperti itu. Iya benar. Artinya mungkin kita kalau bicara tentang greenwashing, mungkin jangan dulu belum ada framework seperti saat ini carbon project, kondisi seperti ini. Jadi banyak hal-hal yang masih disamakan dengan kondisi-kondisi zaman dulu gitu. Jadi kritik greenwashing wajar, kritik tentang carbon project being misunderstood itu wajar. Jadi tidak apa-apa gitu maksudnya. Kritisilah dengan jujur, tetapi harus dipahami project itu secara utuh. Berarti ruang literasinya harus tetap diisi ya. Nah itu dia. Saat kita membicarakan tentang carbon project, masih ada yang bilang, jualan angin. Di awang-awang barangnya goib segala. No. Tapi yang disampaikan Mbak Silvi tadi adalah integritas dari proyek tersebut. Apakah proyek itu berdampak atau enggak? Maksudnya carbon project yang integrity ini tadi yang dibantu oleh DASA ini adalah
mungkin saya pakai analogi, biasanya saya kalau ngobrol itu tentang nasi goreng. Nasi goreng. Kita tahu nasi goreng buatan abang kebun sini. Nah, Iya, right? betul. Tetapi kalau seumpamanya nasi gorengnya tiba-tiba disajikan nggak ada nasi, apakah salah nama nasi goreng? Iya, betul. Itu kan berarti salah abangnya nggak nasi. Ya. Akhirnya goreng doang ya kan. Goreng. Jadi greenwashing itu kan adalah sebenarnya adalah proyeknya, tanda kutip dia jujur. Ada aja untuk menutupi sesuatu. Iya. Atau hanya sekedar mendapatkan manfaat tapi tidak memberikan investasi lagi balik gitu kan. Yang clear gitu. Jadi pasar karbon yang benar itu justru yang tadi itu dampaknya nyata untuk menyelamatkan ekosistem hutan, mangrove, gambut kalau di Indonesia ya, memulihkan lingkungan ekosistemnya seperti apa, berdampak untuk masyarakat, menjaga biodiversitas, dan pastinya dengan kita kan pasti kita identitas negara juga sebagai warga negara Indonesia juga membantu negara untuk mencapai NDC pastinya. Jadi pasar karbon itu adalah tentang bagaimana penyelenggaranya, apakah jujur atau tidak. Jadi integrity is the currency of this project. Gitu, ya, makanya nanti mungkin saat kita berbicara masalah carbon project, pasar karbon gitu kan. Jadi memang yang menjadi kunci adalah literasi saat ini. Awareness. Kalau kita balik back then, isu dulu adalah untuk menjual saham di pasar IDX itu perlu investasi literasi kan panjang banget kan. Baca dulu prospektusnya, laporan keuangannya, terus tata caranya gimana. Nah sekarang mungkin ini adalah challenge kita nih yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan juga mungkin para stakeholder yang ada di ekosistem pasar karbon untuk memberikan literasi dulu. Karena saya juga kemarin menangkap poin bahwa nanti pasar karbon itu tidak hanya dimainkan oleh entitas-entitas besar dunia usaha, tapi kita perseorangan aja bisa beli karbon gitu kan. Nah itulah yang mungkin akan menjadi penting sebelum akhirnya FOMO-nya tidak terarah gitu kan. Nah, gitu kan. Hanya sekedar ikut memberikan justifikasi tapi nggak membaca. Nah itu yang bahaya. Nah balik lagi ke tantangannya yang sudah kita lihat, begitu masih banyak daerah abu-abu yang harus kita berikan lampu dalam tanda kutip supaya terang benderang. Apa yang akan dilakukan oleh DASA untuk menjawab tantangan ini? Dan saya mohon literasi itu bagian dari yang akan kita bahas dalam pertanyaan ini supaya masyarakat tuh diyakinkan dengan DASA bahwa carbon project dan pasar karbon itu ya beneficiary-nya itu kita semua. Dan kita sangat senang kalau misalnya project ini berhasil karena Indonesia one of the leading country kan. Kemarin kalau tidak salah bahkan UNFCCC beberapa ministry negara lain juga mengapresiasi bahwa bahkan kita sudah punya 5 MRA kan, Mutual Recognition Agreement. DASA juga bagian dari ekosistem tersebut. Gimana nih DASA untuk taking moment itu? Oke. Paling penting. Silakan. Ini saya nunjuk masih lah. Boleh sweet dulu. Jadi taking moment DASA dalam carbon project yang tadi FOMO segala macam, harapannya FOMO ini kadang apa ya nanti kalau melihat sekarang katanya teman-teman generasi Z sekarang lebih suka olahraga. Betul. Yang bagus loh, berarti kita harus dukung seperti itu. Jadi salah satu hal agar semua stakeholder, semua masyarakat punya awareness adalah bagaimana kayak DASA bisa terlibat untuk bisa spreading the awareness and literacy. Pasti oleh karena itu DASA di servisnya di servis kami itu nggak cuma tentang providing service untuk developing the carbon project dari nol sampai jadi dan bisa dimonetisasi, tapi ada salah satu service yang mungkin ini cukup unik kalau di project developer gitu. Kami ada yang namanya DASA Media, That's a Media bahasanya seperti itu. Karena kami sangat resah gitu. Yang pertama adalah tentang awareness carbon project itu sendiri. Carbon project apalah jualan angin tadi itu kan. Betul. Akhirnya hutannya disedot oksigennya terus kita jualan oksigen di tabung seperti itu atau seperti apa kayak gitu. Jadi kita pengen winning all people hearts. Jadi
ini loh ada project yang bagus asli Indonesia yang berdampak untuk masyarakat seperti ini. Itu kita mencoba untuk membahasakannya. Jadi yang kita omongin Carbon Project, UNFCCC, memang orang-orang yang ada di Solo Tigo sana, di kota saya, apakah sudah mengerti semua? Iya. Saya rasa dulu. Tapi mungkin salah satu taking momentnya DASA yang kami berharap untuk bisa terlibat adalah untuk mensimplify bahasa ini sehingga bisa nampak di masyarakat. Kita bisa memenangkan hati masyarakat karena kami yakin saat semua orang aware, nantinya orang-orang ini akan ikut terlibat dan itu berdampak harus kita, karena kami yakin dengan adanya awareness terus sharing-sharing literasi tentang hal ini, harapannya semua orang bisa terlibat dalam berbagi dampak dan terlibat untuk berbagi berkat seperti itu. Jadi itu salah satu service yang ada Mbak Sylvie DASA Media, dan itu yang kami juga sampaikan ke beberapa landowner. Kadang itu Mas tadi sampaikan Mbak Sylvie untuk masuk Carbon Project khususnya Nature Based Solution, ada pernah kantor kami didatengin sekitar 5 pengusaha cukup kawasan luar biasa, 7 izin Mas, datang membawa hasil konsultan dari negara tetangga. Nah ini Mas, ada potensinya 5 juta, 4 juta setengah, 4 juta setengah. Nah, ini berarti kita bisa langsung pasarkan. Kami cek sebentar ya Pak, bisa. No, ini adalah laporan carbon stock. Oke. Yang tadi Ada fungsi ya. Carbon stock menjadi salah satu tools untuk kita nanti akan menentukan memang Mas, tapi bukan ini yang akan kita monetisasi. Bukan itu sepenuhnya ya. Yes, dan ya kita kan sangat kasihan sekali ya dengan para pengusaha ini yang memang belum mengerti secara utuh. Jadi harapannya dengan pemahaman yang utuh ini saat kita eksekusi, wah ini menjadi sesuatu hal yang indah gitu untuk masyarakat dari Indonesia. Kan harapannya adalah hutannya makin hijau, ekosistemnya makin lestari, tapi masyarakatnya juga sejahtera. Tapi kadang sejahtera kan tidak melulu tentang uang, betul. ada salah satu partner kami di Kalimantan Barat yang di bagian timur banget, itu masyarakatnya belum tahu currency rupiah Mas. Barter, dan mereka sangat tarif untuk menjaga tapi belum ada instrumen investment atau insentif yang jadi hal-hal seperti ini nanti yang bersama dengan dan harus dipotret juga ya, betul ya. Kementerian Lingkungan Hidup sudah ada beberapa diskusi tentang hal tersebut, sehingga harapannya nanti bisa nyampe. Saya senang sekali mendapatkan berita-berita, informasi dan cerita baik ini, dan saya semakin yakin bahwa kalau kita konsisten bahwa untuk mengedukasi masyarakat, mengajak untuk getting to know, supaya pasar karbon itu tidak yang YTT aja, yang tahu-tahu aja gitu. Jadi kita biar men-spreading informasi sebanyak-banyak mungkin, biar ruangan ini menjadi lebih menarik dan ruang publik juga terwarnai dengan berita positif pasar karbon Indonesia. Betul, informasi dengan potensi yang benar dulu gitu kan. Nah, kalau kita berbicara di close sebagai bagian dari closing statement kita, pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh stakeholder yang berperan aktif dalam komunitas pasar karbon ini, baik itu dunia usaha, terus pemerintah Indonesia sendiri, baik pusat dan daerah, karena daerah juga tidak boleh kita tinggalkan, dan bagaimana dengan sesama anak muda, milenial dan Gen Z dan segala macamnya untuk terlibat, dan apa DASA yang akan lakukan dalam waktu terdekat sebagai closing statement diskusi kita. Iya. Kalau saya malah mau menambahin yang tadi Mas Haji Boleh, sampaikan. silakan. Boleh nggak? Boleh. Tambahin ya. Kalau menurut saya ini kan tadi kan gimana nih cara supaya kita bisa spread the awareness ya. Menurut saya peran akademisi pun tidak boleh dilupakan. Bagus. Gitu, karena ketika kita berbicara sesuatu yang mungkin complicated ya, dan apalagi itu baru, sesuatu itu kan harus melakukan satu research yang benar. Peran akademisi di sini menjadi sangat penting, dan kebetulan DASA kita berkolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada untuk memberikan edukasi yang tepat kepada anak-anak ya, bukan anak-anak, jadi murid-murid di sana kok jadi anak-anak, mahasiswa di sana, tentang bagaimana Carbon Project itu seharusnya. Karena DASA kami bukan hanya melihat ini sebagai suatu hal yang baru, tapi kita udah mulai 2-3 step di depan nih.
yaitu kita merasakan bahwa nanti di depannya akan terjadi shortage of talent. Carbon project di Indonesia akan banyak. Karena balik lagi kita memiliki suatu alam yang sangat indah ya, potensinya luar biasa, demand-nya pun nanti akan besar. Jadi tapi gimana nih, siapa yang bisa mengerjakan ini? Akan terjadi shortage of talent. Dan ketika mahasiswa-mahasiswa tidak diberikan ilmu atau tidak dibekali ilmu yang benar tentang bagaimana menjalankan suatu proyek yang benar, suatu carbon project yang benar, ini kan nanti kita jadi mundur lagi nih. Jadi kalau saya mungkin ingin meng-highlight, balik lagi dasar kita sudah melihat 2-3 langkah ke depan dan kita sangat mensupport carbon project, mensupport dari segala sisi. Dan kalau dari sisi akademisi sendiri, kita pun nanti akan ada jurnal ya dengan Universitas Gadjah Mada, dan saya juga sempat mengeluarkan jurnal juga tentang pro-environmental behavior untuk carbon emission reduction. Jadi kalau saya sih ingin mengajak, kalau kita ngomong karbon, jangan cuma hanya pengusaha aja, jangan cuma pemerintah aja, dan juga tentang angka-angka, yuk akademisi, yuk kita sama-sama nulis, sama-sama bikin research, sama-sama memahami dan mendalami yang namanya carbon project. Nice. Pentahelix perannya penting sekali ya. Tuh. Jadi semua pihak semua pihak kayak arisan aja lah ya. Nah, itu dia. Ya kan? Kalau Mas Aji ada yang mau ditambahkan? Mungkin untuk tadi yang disampaikan Mas Romi untuk closing statement kayaknya dari yang sudah kita diskusikan bahwa intinya carbon project ini bukan hanya sekedar anda di Excel aja. Karena kan kalau kita lihat methodology segala macam, kalau untuk menentukan angka emisi reduction ini kan memang pakai Excel. Iya, betul ya. Teknologi yang luar biasa. Kita follow step by step-nya seperti itu. Tapi ini tentang masa depan Indonesia. Ini tentang masa depan kita semua, anak cucu kita. Jadi ini juga tentang reputasi Indonesia, reputasi kita semua. Jadi harapannya carbon project ini benar-benar bisa berdampak, tidak hanya untuk segelintir orang, tetapi semua pihak yang terlibat pun aware dan memiliki peran yang sesuai dengan porsinya masing-masing seperti itu. Dan saya yakin kalau kita ngerjainnya dengan hati, komitmen, integritas, sama sedikit humor, ngopi-ngopi dikit, kita pasti bisa achieve yang seperti disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Presiden, bahwa Indonesia bisa net zero, itu bisa terjadi dengan komitmen bersama. Gitu. Jadi bukan tentang jual beli kredit, tapi tentang integritas dan kepercayaan pada Indonesia. Itu gongnya tuh, kepercayaan dan kapasitas dari Indonesia untuk mengelola lingkungannya. Ini menarik banget. Saya coba sedikit merangkum bahwa banyak sekali manfaat dan kita harus jagain dalam tanda kutip pasar karbon kita, high integrity carbon market. Dan makanya karena balik lagi carbon market itu adalah kedaulatannya kita sendiri. Yes. Jadi kita harus mengambil manfaat, mengambil momentum dan menerima manfaatnya itu secara optimal. Dan tadi saya juga mencatat bahwa akan banyak sekali peluang-peluang turunan yang akan muncul dari pasar karbon. Nah makanya saya setuju kalau anak muda mulai dilibatkan, karena akan ada green jobs juga dari peluang ekonomi. Bahkan nih kita bisik-bisik kayak gini nih, mungkin didengar oleh timnya Pak Presiden Prabowo bahwa carbon market mendukung astra-citanya Pak Prabowo, Pak Presiden, terutama di tadi ekonomi biru, ekonomi hijau, kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pendidikan dan juga ekonomi. Jadi itu yang akan menjadi poin penting. Ayo kita jaga pasar karbon Indonesia agar berdaulat dan tetap berintegritas tinggi. Dan jangan lupa terus pantau podcast Pavilion Indonesia selama pertemuan COP30 di Belém, Brazil. Dan saya Romi Setiawan pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye. Terima kasih Mbak Silvi. Terima kasih.